Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat kekasih Tuhan, pendeta dan segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di jemaat Ora et Labora. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan mengucapkan panggilan beribadah secara responsorial. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sidang jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33 ayat 1, 3, dan 6, suaramu kudengar. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditahbiskan. Amin. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan
anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan dengan perkataan, dengan perbuatan, dan dengan seluruh sikap hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Saudara yang saya kasih, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa segala dosa dan kesalahan saudara-saudara telah diampuni oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah tetap mengasihi saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat, bangkit berdiri untuk mengaminkan dengan NKB nomor 80. Di bukit Golgota tersalib Tuhanku.
Sidang jemaat tetap berdiri, kita akan membaca berbalas-balasan hukum-hukum Allah atau amanat hidup baru dari 1 Korintus 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah, seperti firman dari 1 Korintus 13 ayat 1 hingga 13 berkata, sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuatan kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sidang jemaat duduk kembali sementara memuji Tuhan dengan menyanyikan Kirjah Jumat 178 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Kitab Kejadian pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-24. Saudara-saudara perhatikan, saya akan baca dalam TB2 oleh karena ada beberapa perbaikan bahasa dalam TB2 ini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini." Bukan, sahut perempuan itu kepada ular. "Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula, pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya, dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di mana engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk
dimakan? Jawab manusia itu, perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku dan aku makan. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Kata perempuan itu, ular itu yang memperdayaku, maka aku makan. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada ular itu, karena engkau telah melakukan hal itu, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang liar. Dengan perutmu engkau akan berjalan, dan debu akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan perseteruan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak durim dan rumput durim akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali ke tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali kepada debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab ia menjadi ibu semua yang hidup. Dan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden, supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia dari ke sebelah timur, Taman Eden itu, dan menempatkan kerub-kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Demikian saja, itulah pembacaan firman Tuhan pada kebaktian saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman itu, memelihara dan melaksanakan di tengah kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Saudara-saudara sidang Maha Tuhan, melalui Alkitab sebagai firman Allah kita mengetahui bahwa lembaga yang paling tua di bumi ini adalah rumah tangga yang dibentuk oleh Allah melalui pernikahan di Taman Firdaus, jadi sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Maksud Allah menciptakan Hawa menjadi istri bagi Adam adalah karena tidak baik manusia itu seorang diri saja. Manusia tidak akan mampu mengusahakan memelihara Taman Eden itu. Kejadian 2 ayat 15. Juga manusia, Adam dengan seorang dirinya saja tidak akan dapat memenuhi maksud Allah untuk berkembang biak dan memenuhi bumi ini. Karena Adam tidak dapat melahirkan. Oleh karena itu manusia, Allah menciptakan seorang yang akan menjadi partner hidup bagi manusia Adam itu. Seorang yang sejodoh, artinya sepadan, artinya cocok, supaya mereka bekerja sama satu sama lain. Tetapi saudara-saudara, dalam Kejadian 3 yang kita baru baca tadi, kita lihat bahwa kerjasama mereka sebagai suami istri bukan kerjasama yang membangun hidup, melainkan kerjasama yang merusak hidup. Bukan kerjasama yang membawa berkat bagi segenap ciptaan Tuhan, melainkan yang membawa kutuk dan hukuman yang menjadi dasar segala penderitaan dalam dunia ini. Untuk jelasnya saudara-saudara, marilah kita telah ayat-ayat bacaan kita tadi. Dan kita berusaha menangkap artinya bagi kehidupan kita pada masa kini. Dalam kitab Kejadian pasal 2, kita membaca perintah Allah kepada Adam. Seperti yang saya katakan tadi, supaya ia memelihara. Ia mengusahakan taman itu. Ayatnya yang ke-15 dari pasal 2. Juga Allah menetapkan apa yang Adam boleh dan yang tidak boleh ia lakukan. Allah berfirman, buah dari semua pohon dalam taman itu boleh kau makan dengan bebas. Jadi tidak ada larangan. Tetapi buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kamu makan. Sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 pasal 2. Selanjutnya saudara-saudara, pada ayat 18 hingga ayatnya yang ke-23. Dari pasal 2 itu, Allah menciptakan perempuan yang oleh Adam menamainya Hawa, karena ia diambil dari laki-laki dan menjadi ibu dari segala makhluk yang hidup. Laki-laki dalam bahasa Ibrani-nya Is, perempuan dalam bahasa Ibrani-nya Isa, jadi hanya tambah A saja di ujung is. Kita juga membaca bahwa di Taman Eden itu ada kuasa yang lain yang disebut sebagai iblis, yang datang kepada Hawa dan Adam dengan menyamar sebagai
seekor ular tua. Tentang Hawa dikatakan bahwa pada satu hari ia berjalan-jalan di taman itu. Tidak dikatakan apakah Hawa sementara membersihkan taman itu. Tidak dikatakan apakah Hawa sementara menanam bunga-bunga dan lain sebagainya. Atau ia hanya sekedar berjalan-jalan saja. Itu tidak dikatakan. Tetapi yang dikatakan ialah tiba-tiba Hawa mendengar ada sapaan manis yang tentu dalam bahasa yang nada yang halus sekali untuk supaya tergoda. Ular tua yang menyapanya. Ular itu katakan, "Bu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya." Bukankah begitu, Bu? Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa ular itu tidak pergi kepada Adam. Padahal yang menerima perintah itu Adam. Dan perintah itu diberikan sebelum Hawa diciptakan. Jadi Hawa tidak tahu apa-apa. Tapi tentu suaminya yang memberitahukan kepadanya bahwa ada perintah Tuhan seperti itu. Rupanya iblis tahu bahwa akan lebih mudah menggoda Adam, suaminya. Akan lebih mudah kalau perempuan itu yang menggoda suaminya daripada kalau iblis itu langsung memberitahu kepada Adam. Perempuan itu menyaut, bukan begitu. Melainkan buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau sentuh, nanti kamu mati. Jadi Hawa tambah lagi atau sentuh, pasti Hawa ganti dengan nanti. Nanti artinya belum pasti kamu akan mati. Tapi nanti. Itu ayat 23. Nah, saudara-saudara, jawaban Hawa itu sudah menyimpang, memutar balikan perkataan Tuhan. Sebab Tuhan katakan, pasti kamu mati. Hawa katakan kepada ular itu, nanti kamu mati. Selanjutnya iblis terus berusaha melancarkan tipu dayanya. Iblis katakan, bukan begitu. Sebaliknya kalau kamu makan buah pohon itu, matamu akan terbuka. Sehingga engkau menjadi sama seperti Allah. Tahu yang baik dan yang tidak baik. Ini perkataan ini sangat menarik hatinya Hawa. Menjadi sama seperti Allah. Hawa renungkan perkataan ini dalam hatinya. Dan ia semakin tertarik lagi ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat buah pohon itu memang indah sekali. Dan kalau dimakan itu pasti enak, sangat enak. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini bahwa kalau iblis hendak menggoda kita manusia, khususnya kita orang-orang percaya, iblis tidak akan memperlihatkan kita sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Pasti iblis akan membayangkan kepada kita, memberitahukan, memperlihatkan kepada kita sesuatu yang sangat menarik hati. Seperti buah pohon itu. Ketika Hawa melihat buah pohon itu begitu indahnya,
Sehingga ia tidak dapat berbuat lain kecuali memetik dan memakannya. Iblis selalu mencobai kita manusia melalui keinginan-keinginan kita. Manusia digoda oleh keinginan-keinginannya sendiri. Kata surat Yakub 1 ayat 14. Dan keinginan-keinginan itu dijelaskan dalam 1 Yohanes, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan kecongkakan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 18. Keinginan daging itu hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan seksual, percabulan, perselingkuhan, persinahan, dan seterusnya. Keinginan mata kena mengena dengan sesuatu yang kita lihat yang sangat menarik, seperti yang buah pohon itu sangat menarik ketika dilihat oleh Hawa, dipandang oleh Hawa. Keangkuhan hidup itu seperti yang dikatakan oleh iblis, kamu akan menjadi sama seperti alam. Jadi ingin memiliki sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, kemudian kita lihat setelah perempuan itu tergoda, lalu memetik buah pohon itu dan memakannya. Sekarang ia menjadi utusan iblis untuk menggoda suaminya. Sebagian dari buah yang ia petik itu ia makan, lalu sebagian juga ia berikan kepada suaminya. Suami istri yang serasi dalam kerjasama, tapi bukan kerjasama yang menciptakan kehidupan, tapi kerjasama yang mematikan. Mereka pada akhirnya berdua jatuh ke dalam dosa, lalu mewariskan dosa dan kesalahan mereka itu kepada segenap keturunan mereka hingga pada kita sekarang ini. Kita lihat di sini saudara-saudara bahwa kesetiaan seorang istri terhadap suaminya dan kesetiaan seorang suami terhadap istrinya, justru kesetiaan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Nah, tugas kita saudara-saudara selaku orang-orang percaya adalah untuk menolak dengan tegas hukum hidup seperti itu. Kita sebagai suami dan istri, kesetiaan kita bersama haruslah kesetiaan terhadap ketaatan dan kedengar-dengaran terhadap apa yang Tuhan katakan. Karena kesetiaan terhadap ketaatan, kesetiaan terhadap perkataan Tuhan bukan saja akan menyelamatkan hidup kita sebagai suami dan istri, melainkan akan menyelamatkan anak cucu dan keturunan kita. Mahkota orang-orang tua itu anak cucu. Dan kehormatan anak-anak adalah orang tuanya. Amsal 17 ayatnya yang ke-6. Selanjutnya dikatakan bahwa sesudah mereka makan buah pohon itu, mata mereka baru terbuka. Sekarang mereka sadar bahwa mereka sementara telanjang bulat. Pada saat itu timbullah perasaan malu. Adam malu dilihat tubuhnya oleh Hawa, dan Hawa malu dilihat tubuhnya oleh Adam, walaupun mereka suami istri. Karena itu mereka menutup tubuh mereka dengan daun ara, itu daun yang lebar itu.
Dan kemudian Allah akan mengganti daun arah itu, membuat pakaian dari kulit, lalu mengenakan pada Adam dan Hawa. Jadi saudara-saudara, seindah dan semahal apapun pakaian yang kita pakai tiap-tiap hari dan sekarang ini, itu bukan perhiasan. Itu simbol menutup dosa. Dan kita bersyukur bahwa Allah sendiri yang mengerjakan, membuat dan mengajarkannya kepada kita. Allah sendiri. Oleh karena Allah menghormati manusia ciptaannya. Allah tidak mau kalau kita terus-terus hidup dalam ketelanjangan dosa. Saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 adalah satu kenyataan yang hebat sekali. Hebat sekali akibatnya. Bukan hanya sekedar makan buah pohon itu, bukan hanya itu. Sebab yang terjadi pada waktu itu adalah manusia memberontak terhadap Allah. Oleh karena manusia memberontak terhadap Allah, maka semua hubungan terputus. Sekarang Adam dan Hawa takut kepada Tuhan. Artinya hubungan dengan Tuhan putus. Itu yang disebut mati. Mati yang dimaksud dalam kejadian ini bukan kematian fisik yang sebentar nanti Habel akan kematian pertama sama Habel. Tapi kematian rohani, hubungan Allah dengan manusia putus. Akibat perbuatan itu, pemberontakan itu, maka iblis dikutuk. Tapi kita tidak persoalkan kalau iblis dikutuk, itu kita tidak tahu. Nanti kasihan ular yang menjadi korbannya. Dia harus menjulur dengan berjalan dengan perutnya dan makan abu. Karena sementara berjalan dia buka mulutnya, abu masuk. Yang menjadi persoalan kita di sini adalah akibat dari pemberontakan itu kepada Adam dan alam ciptaan. Yang pertama, tadi sudah dikatakan hubungan manusia dengan Allah sekarang menjadi putus. Jadi di luar hubungan dengan alam, manusia mati walaupun ia masih bernafas hidup. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia putus. Sekarang Adam dia lempar kesalahan kepada Hawa. Hawa tidak mau menerima itu, ya lempar kesalahan kepada ular. Saling tuduh menuduh. Tidak ada yang mengaku. Hubungan antar manusia juga putus. Hubungan antara manusia dan alam ciptaan juga putus. Bumi kalau diolah akan menumbuhkan onak dan duri. Dengan segar, dengan peluh keringat baru Adam bisa beroleh sesuap nasi bagi keluarganya. Hawa penderitaannya, kesakitannya waktu hamil dan melahirkan itu diperberat berlipat-lipat ganda. Sampai mungkin ia akan mati karena melahirkan. Semua penderitaan terjadi, akarnya ada di situ. Firman sebenarnya memberitakan kepada kita apa yang Allah kehendaki. Supaya kalau kita jatuh ke dalam dosa, kesalahan karena kita masih ada dalam kedagingan, supaya kita mengaku, merendahkan diri, memohon pengampunan. Supaya kalau kita melakukan kesalahan terhadap sesama kita juga, supaya kita merendahkan diri, mengaku bersalah, dan memohon pengampunan. Dan Allah itu sangat
sangat setia dalam kasih sayangnya dan kemurahannya. Dalam surat Petrus dikatakan bahwa kegemaran Allah ialah bukan supaya kita binasa dalam dosa, tapi supaya kita bertobat dan hidup. Itu semua saudara-saudara yang kita baca pada ayat 7 hingga ayatnya yang ke-24. Tentang kutuk dan hukuman-hukuman itu. Tapi saudara-saudara dalam kesemuanya itu, di balik kesemuanya itu, Allah masih menyatakan anugerahnya. Kasih sayangnya kepada manusia dan makhluk dan dunia ciptaannya. Allah tidak meninggalkan dunia ini karena dosa Adam dan Hawa. Tapi Allah menjanjikan melalui kutuk kepada ular, Allah menjanjikan bahwa semua turunan ular akan berusaha untuk meremukkan tumit dari turunan perempuan itu. Dan turunan perempuan itu akan meremukkan kepala, bukan hanya kepala tumit, kepala dari ular itu. Turunan di sini dalam teks Ibrani untuk ular itu semua manusia yang mengikuti iblis. Sedangkan keturunan perempuan di sini itu tunggal dalam teks Ibrani. Tunggal artinya ada satu orang. Dari keturunan perempuan itu akan ada satu orang yang akan meremukkan kepala ular, kuasa iblis itu. Dan ini saudara-saudara menunjuk kepada Mesias. Jadi janji keselamatan Allah di kitab Kejadian 3 ayat 15 itu penggenapannya di atas salib. Penggenapannya melalui kelahiran Mesias. Dan seluruh perjanjian lama berbicara tentang itu. Perjanjian lama saudara-saudara adalah perjanjian Allah kepada umatnya Israel sebelum Mesias itu datang. Itu perjanjian lama, definisinya. Perjanjian baru adalah perjanjian Allah kepada umatnya sesudah Mesias itu datang, lahir. Tapi ketika Mesias itu akan lahir, ia tidak lahir dalam ketenangan dunia. Tapi ia disambut. Di Bethlehem ia tidak punya tempat untuk dilahirkan. Terpaksa harus di kandang binatang. Ketika ia lahir, Raja Herodes sudah siap untuk membunuhnya. Semua anak laki-laki usia 2 tahun di Bethlehem jadi korban karena Mesias ini. Dan ketika Mesias Kristus itu mulai melaksanakan tugas mesianiknya, tugas penyelamatannya selama 3,5 tahun, para pemimpin Yahudi dan bangsa-bangsa lain menolaknya dan membawanya sampai di atas kayu salib. Begitu hebat bisanya ular itu. Sampai Mesias mati di atas salib karena dipatuk tumitnya oleh ular itu. Tetapi hanya 3 hari Yesus bangkit kembali. Dan kebangkitannya berarti kekalahan terhadap turunan ular itu dihancurkan. Dan penggenapan dari kehancuran kepala ular itu nanti ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Di mana
mana iblis dan semua pengikut-pengikutnya akan dilemparkan di tempat di mana tangis dan kertak gigi. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, kalau dalam bacaan kita tadi kita melihat bahwa dosa masuk ke dalam dunia ini karena perempuan. Tapi dalam perjanjian baru kita melihat bahwa yang melahirkan penyelamat juga adalah perempuan. Yang setia mengikuti Yesus adalah para perempuan-perempuan itu. Yang aktif mengambil bagian dalam sejarah gereja adalah perempuan-perempuan. Banyak di antaranya perempuan-perempuan itu. Artinya saudara-saudara, dalam kekristenan, dalam dunia perjanjian baru, dalam kekristenan perempuan itu diangkat kembali kepada martabatnya yang semula, sederajat dengan laki-laki. Tidak seperti budaya bangsa-bangsa di mana perempuan menjadi rendah, dianggap sangat rendah. Orang tua laki pesan anaknya laki-laki, jangan kamu terlalu ikut-ikutan pada istrimu itu. Itu hanya sama dengan kotoran. Kalau dicuci dengan air hilang, itu sama dengan baju tua. Kalau sudah tua diganti dengan yang lain. Dalam perjanjian baru tidak ada itu. Paulus katakan tidak dalam Kristus tidak ada laki-laki dan perempuan. Semuanya adalah pewaris anugerah perjanjian selamat itu. Saudara yang saya kasih, beberapa waktu lagi kita akan melaksanakan pemilihan penatua dan diaken. Tekanan dalam pemilihan ini saudara-saudara bukan para laki-laki. Bukan juga pada perempuan. Yang menjadi tekanan dalam pemilihan itu adalah karunia-karunia khusus. Entah itu terdapat pada laki-laki siding atau perempuan siding. Semua sama. Sama bertanggung jawab. Sama akan dipakai oleh Allah untuk membangun tubuhnya, jemaatnya dalam dunia ini. Karena itu saudara-saudara, mari kita persiapkan diri. Jangan ada yang berdiri dipakai oleh iblis, sama seperti dalam bacaan tadi. Hawa dipakai oleh iblis untuk menggoda Hawa. Sama dalam perjanjian baru, Yudas Iskariot dipakai oleh iblis untuk menjual gurunya dan Tuhannya. Jangan ada di antara kita. Tapi jadilah murid yang baik. Mari kita laksanakan tugas pembangunan tubuh Kristus lewat pemilihan penatua diaken yang akan datang itu. Dan kita siapkan diri, masing-masing anggota sidis siapkan diri untuk memilih dan untuk dipilih. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat saya jemput bangkit berdiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, kepada Allah? Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus?
Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Jemaat duduk kembali. Barangkali mungkin ada paduan suara. Kalau tidak ada, kita masuk dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami tersujud di hadapan hadirat-Mu sambil mengucap syukur oleh karena kami telah dikenyangkan dengan berita firman-Mu, sehingga sebentar kami boleh meninggalkan kebaktian ini dengan sukacita dan dengan kekuatan baru, dan kami siap untuk masuk ke tengah masyarakat terbuka sepekan yang akan datang, sambil melaksanakan firman itu dalam perjuangan bersama untuk membangun tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapak. Karena itu kami mohon sekali lagi kiranya firman yang kami dengar pada saat ini tidak berlalu dengan sia-sia, juga tidak kembali dengan hampanya kepadamu, tapi menjadi berkat bagi kami semua, tiap-tiap orang dan tiap keluarga dan sebagai persekutuan jemaat. Bapa dalam surga, sepekan yang baru berlalu, Engkau telah memimpin memelihara kami. Anugerah pengampunan-Mu dan berkat-berkat yang baru setiap hari Engkau curahkan kepada kami anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, segala aktivitas kerja yang kami lakukan dalam rumah tangga masing-masing kami, yang kami lakukan di tengah-tengah masyarakat dalam penyebaran kami masing-masing, Engkau berkati. Dan sekarang kami mengucap syukur juga oleh karena segala berkat-berkat yang Engkau limpah ruahkan dalam kehidupan kami per orang dan sebagai keluarga dan sebagai jemaat dan masyarakat. Kami tidak dapat membilang berkat-berkat itu satu persatu, karena keberadaan kami sepenuhnya hingga pada saat ini adalah kasih karunia-Mu saja. Karena itu kami mengucap syukur. Bagi anak-anak-Mu yang ketambahan usia setahun pada hari ini dan sepekan ini, bagi keluarga-keluarga yang merayakan hari pernikahannya hari ini dan sepekan ini, Engkau kiranya memberkati ucapan syukur mereka. Tapi kami ingat anak-anak-Mu yang sementara berbaring di rumah-rumah sakit dan di rumah masing-masing, yang sementara menderita oleh karena sakit penyakit yang mereka alami. Termasuk kami anak-anak-Mu yang hadir di hadapan hadirat-Mu pada saat ini, yang datang dengan tubuh-tubuh yang terkulai lemah karena sakit penyakit itu. Dan kami mohon dengan kerendahan hati ya Bapa, ulurkanlah kiranya tangan-Mu, tangan yang penuh dengan kuasa pemulihan dan penyembuhan. Tapi semuanya ini bukan kehendak kami Bapa, melainkan kehendak-Mu juga yang jadi. Hanya kami mohon dengan kerendahan hati, Engkau menguatkan iman setiap anak-anak-Mu yang menderita sakit penyakit.
supaya bersama dengan penyakit-penyakit itu mereka masih dapat berbuat yang baik untuk keluarga, untuk sesama, untuk gerejamu. Supaya sakit penyakit itu tidak menggoncang dan menjatuhkan iman mereka, tapi membuat mereka menjadi lebih dekat lagi kepadamu, kepada sumber hidup yang sejati, kesembuhan yang sempurna, penyembuh yang sempurna, Yesus Kristus. Selaku sidang Jumatmu kami hendak berdoa bagi program-program Jumat yang telah disusun oleh Majelis Jumat. Panitia pemilihan diaken, penatua diaken yang sementara bekerja, kami memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Segala bentuk-bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan oleh pendeta, penatua diaken, para pengurus kategorial, kami memberkati supaya lewat pelayanan-pelayanan itu sidang Jumat dibangunkan. Kebaktian-kebaktian rumah tangga yang akan dilaksanakan. Yang akan menyucikan, memberkati kerinduan hati keluarga untuk menghadirkan pertemuan kudus di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi kegiatan bersama pada tingkat klasis dan tingkat sinodal. Kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, seluruh kegiatan-kegiatan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan semakin membangun sidang Jumatmu di tingkat klasis dan sinodal. Kami hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi kepala negara, presiden dan wakil presiden, serta para menteri dan semua instansi aparat yang ada di bawah mereka, yang bertekad untuk mensejahterakan bangsa yang besar ini, yang di tengah-tengahnya Engkau menghadirkan kami gerejamu. Engkau memberkati kami Bapa, memberkati pemerintah kami. Secara khusus pemerintah tingkat provinsi, kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara, di mana kami berada. Engkau memberkati mereka semua Bapa, dengan segala kuasa dan hikmat yang daripadamu. Inilah doa syukur dan syafaat yang kami naikkan di hadapan hadirat Bapa, di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat, kita akan membawa persembahan syukur yang telah kita persiapkan dari rumah tangga kita masing-masing. Dan hari ini ada waskom kasih untuk membantu keluarga Octavianus Dedi yang merupakan anggota jemaat Hebron Waktu Bangga yang pada saat yang lalu mengalami musibah kerusakan parah pada seluruh bangunan rumah akibat puting beliung. Baik, kita akan membawa persembahan kita dan kita akan mengiringi dengan memuji Tuhan dari NKB 84 ayat 1 hingga selesai persembahan dikumpulkan.
akan mendoakan persembahan kita dan kita akan berdoa secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Amin. Warta Jemaat Minggu 23 Februari 2025, tambahan dan penekanan sebagai berikut. Poin Romawi 3, pelayanan khusus. Minggu depan 2 Maret 2025 akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Untuk ibadah rumah tangga tidak ada perubahan, demikian pula dengan ibadah perki. PKB ada tambahan untuk ibadah PKB pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, itu berlaku pada keluarga Bapak Diaken Daniel Victor Pasolang dengan alamat perumahan klaster Pelangi Golf Blok A nomor 13 Baruga. Jamnya jam 17.30 atau jam setengah 6 sore. Berikut Majelis Jemaat Orat Labora menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara dan Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini, juga kepada keluarga yang berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Penyampaian disampaikan pada pengurus dan pelatih paduan suara Jemaat Orat Labora bahwa latihan paduan suara akan dimulai pada tanggal 2 Maret 2025 jam 17.00 atau sesudah ibadah jam kedua, dalam rangka mengisi pujian pada ibadah Hari Jumat Agung. Hari ini ada waskom kasih seperti yang sudah dijalankan pada persembahan khusus ini atas musibah yang dialami oleh keluarga Oktavianus Dedi, anggota Jemaat Hebron, yang mengalami musibah kerusakan parah pada seluruh bangunan rumah akibat terjangan angin puting beliung. Berikut, hari ini juga SMA Negeri 4 Kendari akan mengadakan pencarian dana untuk kegiatan pasca berupa basar penjualan dangkot ayam seharga 50.000 per porsi. Mohon partisipasi jemaat. Yang terakhir, jumlah yang hadir pada ibadah kebaktian kedua laki-laki 62 orang, perempuan 93, jumlah 155. Demikian warta jemaat, atas perhatian diucapkan terima kasih. Jemaat bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 156, Kita Anak Adam. Kita anak
yang sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini, kembali kita melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 156 ayat yang ketiga. Andai kata Kristus tidak menjelma dalam rupa hamba masuk dunia, jika bukan Dia menjadi penebus, maka kita insan sudah salah terus. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Demikianlah ibadah kita pada jam kedua ini. Seluruh pendeta dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.